sini saya Ratu Pelangi dalam episode 6 Mata. Masih berkaitan dengan RWS dan YPS. Kali ini saya ditemani oleh Ketua RWS, Ketua YPS dan Ketua Sri Kandi RWS Cabang Sumedang. Boleh kenalkan dulu dengan Kang siapa? Ya, nama saya Kang Afif, panggil Afif ya. Afif, Ya. ya. Tinggalnya di? Saya tinggal di Sumedang, di Jatihurip di Blok 7. Oke. Dan Ibu? Saya Dian Ramadiani, asli Sumedang, keluarga di sini di Sumedang. Saya kebetulan di Rukun Wargi Sumedang RWS sebagai Ketua Sri Kandi Rukun Wargi Sumedang. Iya. Mungkin saya nanti tanya juga tentang RWS itu apa sih, Rukun Wargi Sumedang itu apa sih itu. Apakah semua orang Sumedang itu menjadi anggota Rukun Wargi? Namanya kan wargi ya. Apakah semuanya itu wargi itu kan warga ya, berarti ya? Wargi Wargi dengan warga sama apa beda? ada Oh, beda. perbedaan. Oh, Ada bedanya. perbedaan. Nah, itu Ya, jadi kalau wargi itu karena kita mengerucut daripada terah kerajaan Sumedang Barat bagian dari sebagai penerus pajajaran, dan warga itu mungkin pendatang ya, pendatang mungkin yang dari luar daripada Sumedang. Tetapi setelah mereka menetap di Sumedang atau menikah dengan orang Sumedang, itu bagian daripada kewargian. Karena Rukun Wargi Sumedang itu ada bahan baku daripada sejarahnya gitu, yang lahir 1956, Iya. korelasi dengan Yayasan Pangeran Sumedang lah sebagai pengolah asetnya. Didirikan YPS itu tahun 1955. Oke. Gitu. Jadi rukun warga sama rukun wargi beda ya kan? Kalau Iya. RW itu kan ada RT, RW. Iya, iya, iya. Wargi ini karena keturunan. Keturunan Iya, ya. Jadi keturunan. kalau warga Sumedang itu bisa siapa saja, Iya, biasa tapi yang saja. tinggal di Sumedang. Betul. Sementara kalau rukun wargi adalah Keturunan dari Eyang Aji Putih sama Eyang Aji Syekh Putih. Datu Kafi gitu. Eyang Aji Putih dan Syekh Datu Kafi. Kafi. Iya. Selain itu berarti nggak masuk dalam LS ya. Iya. Gitu. Kalaupun bisa maksudnya gini Bu. Jadi di Rukun Wargi Sumedang ini kewargian semua pun adalah kewargian. Oh. Nah, cuman dalam konteks karena kita lembaga dibentuk ada ketua, pengurus, majelis luhur ya, bagian dari pengurus. ada pengawas, terus puseur, ada cabang-cabangnya gitu ya. Anggota juga. Dan itu juga kami ya kita nih dipercaya sebagai ketua Rukun Wargi Sumedang cabang se-Kabupaten Sumedang. Kabupaten. Nah, kenapa cabang di Kabupaten Sumedang? Karena kebetulan puseur dan majelis luhurnya itu juga berkantor di Sumedang gitu. Sebelumnya kan Kotanya. ya puseur kan dulunya di Bandung gitu. Oh, gitu. Nah, cabang itu karena memang keturunannya yang ada di Nusantara, maka memang udah terbentuk dari tahun berbagai sebelumnya daerah. juga Oke. gitu. Berarti Rukun Wargi Sumedang tuh bukan hanya yang tinggal di Sumedang ya? Betul, Bukan. Dia betul. tuh tinggal di Tasik, Di Tasik, tinggal di keluar Kuningan, daripada- tinggal di Bandung, Ada di Kalimantan, di Sulawesi, tapi mereka tuh di Sumatera. tergabung dalam ikatan RWS. RWS itu Rukun karena Wargi. satu keturunan. Iya, Ya, karena gitu. ada bahan baku dari sejarahnya itu. Sejarahnya berdasarkan satu sejarah itu, Betul. satu leluhur lah ya gitu Iya, istilahnya ya. Iya. Oke, kalau Sri Kandi RWS itu gimana? Sri Kandi juga bagian daripada keturunan kumpulan, pertama karena dulunya mungkin zaman kerajaan ya, jadi untuk Sri Kandi itu sendiri yaitu jadi penguat atau penopang daripada perjalanan sejarah yang memang kita nih para Sri Kandi ini wanita-wanita kuat gitu, karena salah satunya itu untuk menjalin hubungan kondisi yang tadi, kewargian yang tadi, sehingga terbentuklah itu. Mungkin sama ya kalau di PNS atau di ABRI mungkin kan ada Dharma Wanita Iya, itu gitu salah ya. satunya. Jadi mungkin kalau di itu Sri Kandi namanya. Iya, betul. Apa namanya Sri Kandi enggak lah aja
ya? Sri Kandi itu mungkin Pak Ketua yang menerangkan ya, karena ini sebuah tatanan ya, Oh iya. sebuah tatanan yang dari dulu zaman kerajaan dahulu. Itu mungkin nanti salah satunya ada pakar ahli budaya Iya. yang bisa menerangkan itu, karena Sri Kandi ini sudah terbentuk dari dahulu Dari gitu. bersama dengan Iya. grup RWS berdiri. Karena itu sebuah tatanan, jadi tatanan itu dari majelis luhur, Pusat. pusir, Pusat itu sampai- pusat mungkin Iya. ya. pusat, cabang-cabang, Pusat. nah salah satunya itu. Jadi itu adalah sebuah tatanan, tatanan struktural. Terus sekarang organisasi, kalau dulu kan tatanan ke kerajaan mungkin apa itu salah satu. Jadi di pusat juga ada Sri Kandi pusatnya Ada. gitu. Jadi setiap misalnya Wilayah ada. wilayah. Tapi kalau misalnya Kang Apip kan sebagai ketua ya di sini, berarti otomatis Ibu sebagai ketua Ya, Sri Sri Kandinya nyokonya ke sini, gabungannya ke cabang Kalau gitu. misalnya ketua pusernya, siapa ketua puser? Raden Dani Raden Dani itu berarti isinya itu adalah Oh enggak. tidak Ya. tidak Tidak selalu. tidak selalu Iya. tidak selalu itu. oh Iya. iya. Ada yang menarik untuk saya pribadi karena saya baru, kalaupun ditarik dari datang dari 2017 sampai sekarang 2025, berarti berapa tahun tuh? 8 ya? Ya sekitar 8 tahun. Dan saya memang asli Pituin dari Sumedang, karena perjalanan waktu keluar sekolah dulu saya memang ke Jogja. Nah dari Jogja karena memang saya basic dari berkesenian ya Bu ya, berkesenian, dan saya di sana berkesenian, dan memang indah sekali gitu yang dikatakan Sumedang. Maksud saya teh dikatakan sekali di indah sekali itu karena Yogyakarta ini berhati nyaman. Yogyakarta ini banyak orang seniman-seniman yang memang mula asalnya memang dibesarkan di Jogja, karena menarik daripada ada keraton ya, keraton Yogyakarta di situ, dan memang sentralnya dari Malioboro langsung ke keraton Yogyakarta, dan dari situ tatanan Yogyakarta, karena saya mungkin hampir 30 tahun di Jogja. Keluar sekolah aja saya langsung pindah di Tamat sana. SMA Iya. langsung ke Iya. Jogja. Iya, Dan berkesenian. sebelumnya memang saya memang membidangi daripada main musik itu, saya memang suka sekali main musik. Nah dari sanalah saya tidak sebelumnya yang menarik tadi itu karena saya kenapa dipercaya mungkin untuk sekarang ini ya, atau mungkin kedepannya pasti ada orang yang lebih mumpuni lagi ya. Saya ketertarikan dengan masalah sejarah, tapi waktu saya di Jogja memang tidak tahu masalah sejarah Sumedang ya, karena memang yang saya tahu waktu di Sumedang itu mungkin dari ada korelasi YPS atau RWS atau mungkin pemerintah tidak mempresentasikan tentang bagaimana orang Sumedangnya sendiri sekabupaten minimal untuk mempresentasikan melalui edukasi SD, SMP, SMA bahwa di sini itu ada mahkota Binokasi. Malah saya pulang dari Jogja itu malah saya kaget bahwa mahkota Binokasi itu ada di Sumedang. Nah, Sebelumnya kita nggak tahu ada RWS. Tapi Iya. katanya di koran-koran mah di Bogor, di Binokat itu. itu Di koran-koran. ya Internet. mungkin menurut Juga. sejarah ya, karena Iya. memang saya mempelajari itu kebetulan Ibu, kebetulan saya bermain musik berkesenian itu karena dengan teman-teman, dan alhamdulillah saya beruntung saya bisa tinggal di Belanda dulu. Saya 7 tahun di sana, dan Belanda ya? saya berkesenian juga di Tapi kan Belanda. berarti di antara 30 tahun itu sebagiannya di Belanda. Iya, saya 7 tahun. 7 tahun Tujuh saya tahunnya di Belanda. Yang Ya. 30 tahunnya di Jogja. Iya, jadi mungkin kalau dihitung sekitar 23 tahun, Oh, 7 gitu. tahun ya. 23 tahun Saya tinggal di Belanda. Jogja, Iya, di 7 tahunnya di iya di Belanda. Belanda. Nah, dari situ saya karena sekolah di sana yang dikatakan tatanan ya. Jadi siapapun yang mau tinggal di sana itu pemerintah mewajibkan untuk sekolah. Nah, dari sekolah itu saya bisa mempelajari
ada di situ di Universitas Leiden, Di Belanda. ada di Tropen Itu kan Museum. selesai SMA. Iya, Selesai SMA langsung ke Belanda. enggak. Jogja. Saya di Jogja dulu. Terus di Jogja Di Jogja bermain jadi musik. bermusik. Iya. Terus setelah di berapa tahun di Jogja? Di Jogja ya saya berangkat waktu reformasi, saya masih ingat. Sebelum reformasi saya berangkat tahun 98-an. 98, Iya. 97 ya berarti Iya, ya. 97 saya 97 berangkat berangkat. gitu. Nah, di situ 7 Saya- tahun di sana. iya, Apalagi 2004 berarti ya. 2005. Oh, 2005. 2005, iya. Itu yang menarik saya tuh di sana itu semua tertata gitu ya. Di Tropen Museum masih ingat ada 5 lantai. Di sana dipresentasikan tentang bagaimana jajahan atau mungkin kolonial dulu masuk ke negara masing-masing. Di antaranya ada Suriname, Antelian, Aruba, Suriname, Aruba sama Antelian, terus sama Indonesia. Indonesia. Itu ada 5 lantai. Yang menarik menurut saya itu waktu dulu, ya mungkin sekarang berubah museumnya ya, karena saya belum ke Belanda lagi. Itu ada 2 lantai di sana, itu dari Sabang sampai Merauke. Mereka presentasikan dari mulai ikat, dari mulai tungku itu ya. Kalau di Sunda mah naon teh namina teh? Abu. Hawu Iya. gitu. Terus dudukui, oret gitu Iya, loh. iya. Nah, di situ saya mulai terketuk hati saya gitu, kok bisa orang lain untuk membawa barang-barang nenek leluhur, nenek moyang. Iya, iya, iya. Lengkap di, gitu ya. di sana dipresentasikan. Setelah itu saya pulang dan dari situlah saya pulang, mulai saya goyah di situ. Nah, dari situlah perjalanan ketemu sama istri gitu ya. Karena perjalanan dari ya memang basic saya memang memainkan lagu-lagu itu condong ke rock and roll, Bu. Ke rock and roll, musik-musik rock and roll, blues, anak reggae gitu. Itu teh apa sih, punya studio sendiri atau misalnya gimana? Ya, studio Atau sendiri kejadian yang lain? Ada grup, ada di Belanda Di maksudnya. Belanda. Iya, di Belanda kita setiap weekend. Setiap weekend jadi mereka presentasikan, karena kalau di Belanda beda dengan di Indonesia ya. ada grup namanya apa grup? Monkey Blue Monkey, boleh nanti di Apa? Monkey Blue Monkey. Blue Monkey. Iya, Monkey, Monkey Blue Monkey. Monkey monyet. Iya. Monkey Blue Monkey. Jadi di situ karena ada orang Belanda mengatakan bahwa orang Indonesia ini adalah kecil, manja, dan ngegemisin gitu lah. Ngebesin. Iya, ngegemesin. Jadi orang-orang Indonesia di sana itu banyak orang yang suka sama orang Indonesia karena mereka ramah gitu ya, Bu. Iya. Nah, terinspirasi dari grup itu, sehingga saya memang kerja Itu dulu. grupnya semua Indonesia aja atau Enggak. ada campuran? Enggak. Jadi dulu saya jam session waktu dulu tuh akhirnya mereka terima jam session karena mereka mencari kan biasa di Jam di, session di itu apa? internet. Jam session itu kayak Selingan audisional ya. selingan Selingan ketika untuk- kayak di kafe, untuk selingan untuk Ya. Ngisi di kafe-kafe ngisi, gitu. ya. Kayak ya ada grup misalkan yang main gitu, terus kita untuk presentasi boleh untuk memainkan satu alat instrumen di situ. Dan kebetulan mereka mencari, saya memang basic di bass gitu ya, sebagai pemain gitar bass saya di situ. Nah, berjalan sampai saya bisa keliling Eropa, Bu, bisa ke main di Luxembourg, di Belgia, di Itu bos Denmark. siapa? Ada manajernya atau? Manajernya ada, Oh, ada manajernya. ada. Manajernya ada. Terus kita Jadi main. posisinya kerja gitu ya di sana itu ya? Iya, kerja. Kalau kerja saya memang ada di Victory di situ, ada. Kalau di Belanda kan terkenal ada tulip ya, Iya. ada hiasin, Iya. ada krokus gitu. Memang kebetulan dari tempat saya tinggal itu dekat dengan pabrik yang untuk Iya. mengemas untuk ke Jepang, ke Kanada, ke Amerika untuk menjual daripada hasil daripada di Belanda itu. Nah, itu saya memang dipercaya di situ. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat weekendnya saya main. Bisa saya indah sekali untuk saya di sana karena setiap weekend bisa saya melihat daripada Perancis, Belgia itu melalui dengan seni.
asik ya, itu berarti ya kerja dapat uang, ya hobi tersalurkan, ya jalan-jalan juga iya, Iya, itu. itu Tapi cuma 7 tahun lama keselamanya di sana aja. iya. Dan saya memang indahnya di situ karena memang saya di seni, saya bisa keliling dunia dari basic main seni, saya bisa tahu di Eropa itu keliling daripada itu. Tetapi ada yang membuat saya bisa menangis, Bu. Jadi senikmat atau sebahagia apapun tetap saya heimweh itu rindu untuk pulang ke kangen ke tanah gitu. Saya lihat karena di Belanda itu kan plat ya, Bu. Jadi dari kita berdiri itu ke sana itu bisa kelihatan gitu loh, Bu. Tidak ada gunung gitu ya. Memang ada gunung cuma di pesisir yang dekat perbatasan di Belgia atau di Eindhoven. Jadi dari sebelah sana. datar semuanya Datar, gitu Bu. ya. Yang datar itu ya cuma kayak karpet. Iya. Ada banyak tulip, ada hiasin, krokus gitu ya. Jadi indahnya cuma sekali lihat aja ya. Iya, dan kehidupan di sana itu ya Flat itu aja gitu ya. rutinitasnya cuma seperti itu, menciptakan bagaimana kita untuk bahagia. Nah, sedangkan di Indonesia atau khusus untuk di Sumedang gitu kelahiran saya begitu berwarna. Ada gunung, ada sungai, ada laut atau pokoknya begitu berwarna. Itu kerinduan sampai saya nangis di sana tuh. Ada teman saya waktu musim dingin gitu ya. Saya seneng, saya rindu sama teman tuh. Teman saya ngirimkan lewat email, dulu kan belum ada WhatsApp, WA ya, ngirimin tentang masalah sawah, Bu. Dia main gitar sambil bakar ikan, sambil main gitar pakai celana pendek, lihat sawah dan gunung. Di situ saya nangis. Kangen. Iya, kangen. Dan itu tidak bisa dibendung itu. Tapi kangennya kenapa bukannya ke Sumedang, kangennya malah balik lagi ke Jogja? Karena memang tidak bisa diharapkan di Sumedang. Karena saya orang Sumedang. Dari dulu seperti itu sampai sekarang. Waktu kemarin saya memutuskan tuh nggak ada, Bu. Apalagi di mohon maaf di Sumedang itu tidak dari dulu tuh untuk mempresentasikan gitu ya, terutama mungkin owner yang punya uang buat kafe atau bagaimana gitu. Pokoknya parem ya. Parem. Nah, Kalau Sumedang mah. pulang ke Jogja. Ke Jogja.